Halo sahabat kimia, salam sehat. Hari ini yang mau kita pelajari adalah partikel penyusun atom. Kita bahas dulu apa itu pengertian atom. Atom merupakan bagian yang sangat kecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Sebagai contoh, jika logam besi dipotong-potong sedemikian rupa, maka akan diperoleh suatu bagian yang sangat kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Bagian terkecil tersebut masih mempunyai sifat besi. Bagian inilah yang disebut namanya atom besi. Atom besi berbeda dengan atom emas, perak, ataupun aluminium. Ukuran atom sangatlah kecil sehingga teknologi mutakhir saat ini belum dapat mengamati isi atom yang sesungguhnya. Tetapi serangkaian penelitian yang dilakukan oleh para peneliti secara jelas menunjukkan bahwa atom tersusun atas partikel-partikel yang lebih kecil. Partikel tersebut adalah elektron, proton, dan neutron. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah elektron. Pada tahun 1897, Joseph J. Thomson melakukan eksperimen menggunakan dua plat logam sebagai elektroda dalam tabung kaca vakum. Kedua elektroda tersebut dihubungkan dengan sumber arus bertegangan tinggi. Maka didapatlah hasil eksperimen. Kita lihat gambar. Di hasil eksperimennya menunjukkan adanya sinar yang keluar dari elektroda negatif menuju elektroda positif. Sinar yang keluar dari katoda disebut namanya sinar katoda. Itu di percobaan yang pertama. Di percobaan yang kedua, yaitu ketika magnet diletakkan pada tabung, arah sinar katoda berbelok. Sementara itu, kutub positif medan listrik menarik sinar katoda, sedangkan kutub negatif menolaknya. Di sini nampak jelas bahwa sinar katoda itu dibelokkan ke arah medan magnet yang bermuatan positif. Kesimpulannya, bahwa sinar katoda yang dibelokkan oleh muatan listrik ke arah yang kutub positif adalah partikel yang bermuatan listrik negatif. Sehingga disimpulkanlah bahwa listrik negatif itu disebut namanya elektron yang diberi simbol E dengan bermuatan negatif 1 dan massa elektronnya adalah 0. Kemudian pada tahun 1911, Robert Andre Millikan, seorang ahli fisikawan Amerika, melakukan eksperimen tetes minyak. Dari eksperimen tersebut, dapatlah ditentukan muatan listrik elektron itu adalah sebesar minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb, dan massa sebuah elektron itu yaitu 9,11 kali 10 pangkat minus 28 gram. Itu adalah penemuan elektron. Selanjutnya proton. Pada tahun 1886, Goldstein menemukan bahwa bila pada katoda diberi lubang, maka gas di belakang katoda menjadi berpijar. Hal ini menunjukkan adanya radiasi yang berasal dari anoda. Perhatikan tabungnya. Dari tabung katoda tadi dimodifikasi, dikasih lubang, ya diberi lubang, maka ada gas belakang pada katoda menjadi yang berpijar. Hal ini menunjukkan adanya radiasi yang berasal dari anoda. Oke. Kemudian diberi medan magnet atau plat yang bermuatan sehingga sinar anoda tadi membelok ke arah yang bermuatan negatif. Sehingga disimpulkanlah radiasi tersebut merupakan partikel yang bermuatan positif atau disebut namanya sinar terusan
atau sinar positif, sama saja. Maka proton disimbolkan dengan P, dengan massa protonnya adalah 1, muatan protonnya adalah positif 1. Massa 1 proton sama dengan 1,672648 kali 10 pangkat minus 24 gram, atau sama dengan 1 SMA, satuan massa atom. Sedangkan muatan 1 proton sama dengan positif 1, atau setara dengan positif 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Kemudian yang terakhir adalah neutron. Pada tahun 1932, James Chadwick, ahli fisika kebangsaan Inggris, melakukan suatu eksperimen, yaitu menembaki atom berilium dengan sinar alfa. Maka kita lihat bagannya, sinar alfa ditembaki pada berilium, kemudian dihasilkanlah sinar partikel yang tak bermuatan yang memiliki berdaya tembus besar, yaitu di mana yang memiliki massa yang mempunyai berdaya tembus besar. Kemudian ditambahkan parafin, ya, dihalangi sinarnya itu di bawah parafin sehingga hasilnya adalah yang bermuatan positif. Oke. Maka partikel yang tak bermuatan, si Chadwick menyimpulkan, ya, bahwa itu merupakan partikel yang sangat netral yang dinamakan neutron, dan tergolong partikel dasar karena semua atom mengandung partikel tersebut kecuali isotop hidrogen yang hanya mempunyai proton dan tidak mempunyai neutron. Maka neutron dituliskan dengan lambang N, di mana bermassa 1, bermuatan 0, artinya adalah netral. Oke. Maka dari subatom itu dibuatlah ke dalam sebuah notasi yang disebut namanya notasi unsur. Maka dinotasikanlah dia sebagai bahwa X merupakan lambang atom, A merupakan nomor massa, Z merupakan nomor atom. Di manakah proton itu, di manakah elektron itu, di manakah neutron itu? Maka nomor atom itu sama dengan jumlah proton, sama dengan jumlah elektron. Sedangkan jumlah neutron itu adalah pengurangan dari nomor massa dikurang nomor atom, atau atas kurang bawah. Contoh, tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dalam atom karbon bernomor atom 6, bernomor massa 13, ya. Maka kita selesaikan. Berarti proton tadi adalah sama dengan elektron sama dengan nomor atom. Jadi protonnya sama dengan 6, elektronnya sama dengan 6 juga. Kemudian mencari neutron, ya, mencari neutron adalah nomor massa dikurang nomor atom, atau nomor massa dikurang jumlah proton, sama saja. Jadi 13 dikurang 6 sama dengan 7. Oke, kita latihan. Oke. Perhatikan diagram tersebut. Berdasarkan diagram tersebut, notasi unsur A dan B yang benar adalah. Nah, notasinya bagaimana? Oke, kita lihat bahwa di unsur A ada dituliskan P-nya sama dengan 13, N-nya sama dengan 14. Maka P sama dengan 13 itu sama dengan nomor atom. Berarti nomor atomnya adalah 13. Ya, dipastikan nomor atomnya 13. Neutronnya 14. Maka kita cari nomor massanya. Berarti jumlah proton ditambah jumlah neutron. Berarti 13 tambah 14 sama dengan 27. Jadi dia dilambangkan atau dinotasikan A bernomor atom 13, bernomor massa 27. Kemudian yang unsur B, di mana diketahui di unsur B ada proton sama dengan 17, neutron sama dengan 18. Maka proton itu sama dengan elektron sama dengan nomor atom, maka nomor atomnya adalah 17. Sedangkan nomor massa tinggal jumlahkan proton tambah neutron. Jadi 17 tambah 18 sama dengan 35. Dinotasikan menjadi B bernomor atom 17, bernomor massa 35. Kemudian, bagaimana cara menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron untuk atom yang bermuatan? Cara menentukannya adalah bahwa proton sama saja, elektron
hanya di elektron yang berbeda. Ya, di elektron yang berbeda. Kalau mencari elektron, yaitu adalah nomor atom dikurang muatannya. Contoh 1. Di sini adalah tentukanlah jumlah proton, elektron, neutron pada natrium yang bermuatan positif 1 memiliki nomor atom 11, nomor massa 23. Berarti kan nomor atom sama dengan 11, nomor massa 23. Maka jumlah protonnya adalah sama dengan nomor atom, yaitu 11. Sedangkan jumlah elektron adalah nomor atom dikurang muatan. Berapa nomor atomnya? 11. Muatannya berapa? Positif 1 dikurang positif 1. Maka jumlah elektronnya sama dengan 10. Jumlah neutronnya tinggal kurangkan aja, atas kurang bawah. 23 dikurang 11 sama dengan 12. Oke, contoh yang kedua adalah oksigen yang bermuatan negatif 2, ya. Nomor atomnya 8, nomor massanya adalah 16. Maka jumlah protonnya sama dengan nomor atom, yaitu 8. Sedangkan yang berbeda hanya di jumlah elektron, bahwa jumlah elektron itu sama dengan nomor atom ditambah muatan. Berapa nomor atomnya? 8. Berapa muatannya? Negatif 2. Berarti 8 dikurang negatif 2. Maka negatif kali negatif positif. Jadi 8 tambah 2 adalah jumlah elektronnya 10. Jumlah neutronnya adalah tetap. Tinggal 16 dikurang 8 sama dengan 8. Kemudian ada istilah-istilah yang sering kita jumpai pada notasi atom. Yang pertama adalah istilah isotop, di mana isotop itu merupakan atom yang unsurnya yang sama, di mana juga jumlah protonnya sama dan elektronnya sama. Kalau unsurnya sama, pastinya protonnya sama dan elektronnya sama. Hanya yang berbeda itu adalah nomor massanya. Contoh kita lihat ada maka karbon bermassa 11 dengan karbon bermassa 12. Ini dia lambang isotopnya. Oke, di mana nomor atomnya sama 6, nomor massanya hanya berbeda. Yang bermassa 11 11, yang bermassa 12 12, ya. Jumlah protonnya sama. Oke, jumlah elektronnya juga sama, hanya yang berbeda adalah nomor massa dan jumlah neutronnya. Itu dia kalau isotop. Berarti ingat, isotop berarti P, proton. Oke. Kemudian yang kedua adalah isobar. Isobar adalah atom-atom unsur dengan nomor atom berbeda tetapi nomor massanya yang sama. Oke, kita lihat contoh. Karbon bermassa 14 berisobar dengan nitrogen bermassa 14 yang sama-sama nomor massanya adalah 14. Oke, ini yang disebut namanya isobar. Tetapi unsurnya pasti berbeda. Oke. Kemudian yang terakhir adalah isoton, adalah atom-atom unsur dengan nomor atom berbeda tetapi mempunyai jumlah neutron yang sama. Berarti ingat, isoton berarti akhiran N. Berarti N itu sama dengan neutron, neutronnya yang sama. Oke. Jadi karbon 6 bermassa 13 berisoton dengan neutron, ya, bermassa 14. Kita lihat 13 kurang 6, neutronnya sama dengan 7, sedangkan yang nitrogen 14 dikurang 7 sama dengan 7. Jadi neutronnya sama-sama 7. Berarti namanya adalah berisoton. Kemudian kita latih. Perhatikan soal berikut ini. Diketahui nuklida natrium bermassa 23, sulfur bermassa 32, kalium bermassa 39, Ca bermassa 40, natrium bermassa 24 dan magnesium bermassa 24. Maka yang pertama, tentukanlah unsur-unsur yang merupakan isotop. Berarti isotop itu adalah unsurnya pasti sama dan nomor massanya berbeda. Berarti natrium bermassa 23 dan natrium bermassa 24. Dia contohnya. Tentukan unsur-unsur yang merupakan isoton. Berarti jumlah neutronnya yang sama. Oke. Na berarti neutronnya adalah berapa? 12, ya, bermassa 23. Ini adalah 16. Ini bermassa 20, Ca bermassa 20, berarti dapat. Berarti isoton adalah kalium bermassa 39 dan kalsium bermassa 40, sama-sama 20 neutron. Dan yang terakhir adalah tentukan unsur-unsur yang merupakan isobar, di mana kalau isobar itu jumlah nomor massanya yang sama, yaitu adalah si natrium dan si magnesium itu adalah sama-sama 20. Demikianlah pembelajaran kita tentang partikel penyusun atom. Semoga bermanfaat.